Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bertemu di siang hari ini. Semoga Bapak Ibu kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Eh, kami siang hari ini akan menyampaikan tentang asesmen bakat minat yang mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah mendengar dari sosialisasi kami sebelumnya. Namun untuk memastikan lagi kami sampaikan tentang asesmen bakat minat ini pada siang hari ini. Bapak Ibu, asesmen bakat minat ini sifatnya adalah pelayanan. Artinya kami Kemdikbudristek memberi fasilitasi pelayanan khususnya untuk peserta didik kelas 9 ya, SMP, MTS, jadi kelas 9 sederajat. Ini bersifatnya tidak wajib Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kita berikan untuk membantu siswa-siswa anak-anak kita agar sejak awal mereka sudah berpikir, mereka sudah eh, melakukan refleksi sebenarnya saya ini bakat minatnya di mana ya, apa potensi saya apa, kemudian kira-kira nanti saya akan mengambil program studi apa, karir saya seperti apa. Nah, dalam rangka inilah Kemdikbudristek mengadakan asesmen bakat minat. Asesmen bakat minat ini memang program baru di Kemdikbudristek, tetapi sebenarnya eh, asesmen bakat minat atau tes bakat minat ini bukan suatu hal yang baru di dunia psikologi, di dunia bimbingan konseling ya, karena ini sudah dilakukan sejak lama, terutama sejak adanya profesi psikolog, sarjana psikologi. Eh, Biasanya Bapak Ibu ini dilakukan oleh psikolog melalui biro konsultasi. Jadi kalau dulu mungkin sampai sekarang beberapa sekolah, sebagian sekolah meminta bantuan jasa psikolog untuk melakukan asesmen bakat minat ya. Dan orang tua yang sudah memahami tentang hal ini biasanya juga mengirimkan anak-anaknya ke biro konsultasi psikologi untuk mendapatkan informasi ya. Jadi asesmen bakat minat ini hanya salah satu upaya Bapak Ibu untuk memperoleh informasi tentang bakat minat. Sebenarnya dari observasi, dari pengamatan sehari-hari, kita juga bisa mengetahui apakah misalnya seorang anak bakatnya di seni, seorang anak bakatnya di motorik, misalnya olahraga, atau yang bersifat akademik, misalnya matematika atau sains, sebenarnya dari pengamatan sehari-hari itu juga bisa, ya. Tetapi kita ingin memberikan informasi yang lebih komprehensif, karena itu asesmen bakat minat ini kita lakukan, kita laksanakan. Nah, berbeda dengan asesmen nasional laporannya ini adalah di tingkat satuan pendidikan, Bapak Ibu. Jadi meskipun anak-anak mengisi atau mengerjakan tes ya, Bapak Ibu guru, kepala sekolah mengisi instrumen survei lingkungan belajar, tetapi tidak ada laporan untuk masing-masing individu. Jadi kita tidak akan menemukan untuk AN, hasil AN untuk siswa A atau hasil AN untuk siswa B itu tidak akan ada. Karena untuk asesmen nasional laporannya di tingkat satuan pendidikan. Nah, ini berbeda. Asesmen bakat minat ini adalah laporannya tingkat individu. Artinya, setiap anak yang mengikuti asesmen bakat minat akan memperoleh laporan atas nama masing-masing, gitu ya. Jadi masing-masing anak biasanya mempunyai bakat minat yang berbeda-beda. Nah, ini sangat penting untuk seperti tadi kami sampaikan bahwa sejak awal mereka sadar, oh ternyata saya dengan teman saya itu tidak sama.
Yang sering kita amati, Bapak Ibu, bahwa kadang-kadang ketika memilih program studi, misalnya ketika kuliah, atau bahkan ketika dulu ya, ketika masih ada peminatan program studi di SMA misalnya, kadang-kadang sebagian itu memilih karena dipandang suatu jurusan itu lebih bergengsi ya. Jadi atau memilih program studi kuliah di perguruan tinggi itu karena dipandang lebih hebat atau karena sebagian besar teman-teman memilih suatu jurusan. Padahal belum tentu sesuai dengan potensi atau bakat minat masing-masing. Nah, kita tidak ingin bahwa anak-anak menghabiskan waktu ya, kemudian juga berkorban melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuai dengan bakat minat mereka. Karena mereka yang nanti belajar atau bekerja yang tidak sesuai dengan bakat minatnya, mungkin akan mengalami hambatan yang lebih besar daripada mereka yang sesuai dengan bakat minatnya. Jadi kita ingin menghindari ini. Jadi asesmen bakat minat ini juga sesuai sejalan dengan kebijakan atau program Kemdikbudristek lainnya, misalnya kurikulum merdeka, ya. Jadi siswa boleh memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya dan juga diseleksi transformasi seleksi masuk perguruan tinggi itu bakat minat juga diberikan porsi yang sangat besar. Jadi artinya bahwa kementerian ini sangat mendorong masing-masing anak dapat berkembang, dapat mengaktualisasi dirinya sesuai dengan bakat minatnya. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau anak-anak memperoleh laporan hasil bakat minat ini mohon tidak dipandang sebagai sesuatu yang final, sesuatu yang mutlak yang harus diikuti. Ini tidak ya. Jadi karena minat itu sangat bisa berubah ya. Jadi karena kalau mendapat informasi tambahan, kalau mendapat wawasan, minat seseorang akan tumbuh. Apalagi kalau melihat adanya contoh-contoh role model itu mungkin mereka menjadi minatnya lebih tinggi. Sementara bakat ini sifatnya memang lebih agak menetap gitu ya. Jadi misalnya seseorang yang bakat bahasa bahasanya tinggi itu eh, sudah kelihatan gitu ya. Jadi akan mudah untuk mempelajari bahasa-bahasa misalnya. Atau mereka yang punya bakat seni itu akan mudah untuk mendalami seni. Sementara mereka yang tidak berbakat untuk mencapai hal yang mungkin standar itu melalui upaya yang luar biasa. Tetapi bukan berarti bahwa eh, tidak mungkin ya. Jadi bisa saja mencapai, tetapi upaya yang dilakukan itu harus luar biasa bila bakatnya tidak menunjang, gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu juga bahwa laporan ini sebagai informasi, jadi kami tidak berharap bahwa ini menjadikan satu-satunya patokan gitu ya, dan kami juga tidak berharap bahwa ini digunakan untuk alat seleksi misalnya. Ada yang bertanya apakah ini nanti bisa digunakan alat seleksi masuk ke jenjang berikutnya. Nah, ini tidak ya. Jadi kami harapkan ini sebagai bahan refleksi untuk siswa yang digunakan juga untuk pertimbangan orang tua, kemudian guru BK, bimbingan konseling untuk mengarahkan anak, ya. Karena ketepatan dari laporan ini juga sangat ditentukan oleh keseriusan dan kejujuran dari anak-anak ketika mengerjakan, ya. Jadi kalau minat itu sangat bisa apa ya? Bisa berubah dan karena itu perlu betul-betul untuk sesuai dengan kondisi diri masing-masing. Kami berharap upaya ini, asesmen bakat minat ini dapat membantu kita dalam upaya kita untuk menghasilkan uh, um, peserta atau generasi penerus kita
yang nanti bisa produktif di dunia kehidupan, di dunia kerja, yang dapat berkontribusi, yang juga bahagia, sejahtera, yang nanti akan menyumbang untuk Indonesia yang maju, Indonesia yang bermartabat, dan Indonesia yang dibanggakan. Ini harapan kami, Bapak Ibu, mudah-mudahan pelaksanaan asesmen bakat minat bulan depan berjalan lancar dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih atas perhatian kerjasama Bapak Ibu semua. Tadi saya lupa menyebut Bapak Ibu dari perwakilan dari Kanwil, Kantor Kemenak, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Kabupaten Kota, Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan, dan mungkin juga ada adik-adik semua. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semua dan kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.